Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin. Saya mahasiswa S1 Keperawatan di kampus Pikim. Di sini saya akan mengedukasikan mengenai pneumonia pada anak usia sekolah. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, ini hanya mengulang bagi teman-teman yang sudah tahu. Oke, teman-teman. Apa sih itu pneumonia? Pneumonia adalah peradangan yang terjadi di paru-paru yang diakibatkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Dan untuk anak usia prasekolah, ada anak usia sekitar 3-6 tahun, dimana ini adalah fondasi untuk perkembangan yang lebih baik lagi atau masa golden age. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau bisa kita sebut alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernapas. Di sini ada tanda dan gejala pneumonia. Waspadai gejala pneumonia pada anak. Orang tua sebaiknya jangan nunggu sampai anak terkulai lemas untuk memastikan bahwa anak memang sakit. Ketika ritme napas anak menjadi cepat dan anak tampak tidak nyaman ketika bernapas, orang tua sudah harus sigap membawanya ke dokter. Ini bisa menjadi gejala pneumonia. Pneumonia pada anak bisa juga disertai dengan beberapa gejala, contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada batuk berdahak dan batuk kering, hidung tersumbat, muntah, demam, mengi, atau napas berbunyi, kesulitan untuk bernapas, dada dan perut mengembung, terasa nyeri di bagian dada, menggigil, merasa sakit pada bagian perut, tidak nafsu makan, dan menangis lebih sering dari biasanya. Terus bisa diiringi dengan sulit beristirahat, pucat dan lesu, bibir dan kuku jari bisa berubah menjadi biru atau abu-abu, bisa dibilang adalah cyanosis. Pneumonia ini bisa menyerang siapa saja. Meski begitu, lansia di atas 65 tahun dan anak-anak usia kurang dari 2 tahun lebih rentan terkena pneumonia yang berat. Sedangkan pneumonia pada bayi dan anak-anak selain keluhan dan gejala di atas bisa menimbulkan gejala berupa lemas dan cyanosis yang tadi pernah jelaskan saya di atas. Lanjut dengan penyebab pneumonia. Pneumonia adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Umumnya pneumonia terjadi saat kuman yang masuk ke dalam saluran pernapasan mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan akhirnya menyebabkan infeksi. Pneumonia juga bisa dipicu oleh masuknya bahan atau zat tertentu ke dalam paru-paru yang selanjutnya mencetuskan peradangan dan infeksi. Kondisi ini disebut juga dengan pneumonia aspirasi. Selain itu, pneumonia juga bisa dipicu oleh sumbatan saluran napas akibat tumor atau penyakit paru-paru obstruktif kronis. Kondisi ini bisa menyebabkan perkembangannya bakteri di paru-paru. Jika dibagi berdasarkan kuman penyebab pneumonia dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pneumonia akibat bakteri. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya yang terjadi pada salah satu bagian paru. Ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan pneumonia. Yang pertama adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus aureus. Selain itu, ada beberapa bakteri lain juga yang bisa menyebabkan pneumonia, namun dengan gejala yang lebih ringan. Yang kedua adalah pneumonia akibat virus. Sebagian virus menjawab batuk, pilek, atau flu juga bisa menyebabkan pneumonia. Beberapa kelompok virus yang dapat menyebabkan pneumonia adalah adenovirus, virus influenza, hantavirus, dan coronavirus yang menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Umumnya, pneumonia karena virus menimbulkan gejala yang lebih ringan dan lebih singkat daripada pneumonia karena bakteri. Namun, ada juga pneumonia akibat virus yang bisa memburuk dengan cepat, misalnya infeksi virus corona, SARS-CoV-2. Yang ketiga adalah pneumonia akibat jamur. Selain virus dan bakteri, beberapa jenis jamur juga dapat menyebabkan pneumonia, yaitu Cryptococcus, Coccidioides, dan Histoplasma. Seseorang dapat mengalami pneumonia akibat
Jamur. Jika menghirup spora jamur dan jumlah yang lebih banyak, spora jamur sering terdapat pada tanah atau kotoran burung. Pneumonia akibat jamur juga lebih sering menyerang pada orang yang memiliki penyakit kronis atau orang yang dengan sistem imun yang rendah. Jadi dengan pengobatan pneumonia. Pengobatan pneumonia bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah komplikasi. Pengobatan akan diberikan sesuai penyebab dan tingkat keparahan kondisi. Pertama itu ada obat antipiretik dan analgetik seperti ibuprofen dan paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. Obat untuk meredakan batuk. Terus dilanjut dengan pemberian obat antibiotik untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ini antibiotik, obat antivirus untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus. Dilanjut dengan obat anti jamur untuk mengatasi pneumonia yang diakibatkan oleh infeksi jamur. Penderita pneumonia juga disarankan untuk banyak istirahat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta banyak minum air putih agar tidak kekurangan cairan. Jika mengalami gejala yang berat, penderita pneumonia perlu dirawat di rumah sakit. Selama rawat inap di rumah sakit, penderita akan diberikan penanganan berupa pemberian antibiotik atau obat suntik lainnya, pemberian oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen dalam darah, pemberian cairan infus dan menjaga keseimbangan cairan dan asupan nutrisi. Rehabilitasi baru untuk memaksimalkan penyerapan oksigen dengan melakukan latihan pernapasan. Penderita pneumonia dengan gejala yang sangat parah perlu ditempatkan dalam perawatan ruang intensif, dipasangkan ventilator, yaitu mesin untuk membantu pernapasan. Proses penyembuhan pneumonia tergantung pada jenis pneumonia, tingkat keparahan, serta kondisi kesehatan penderita secara umum. Oke teman-teman, di sini dilanjut dengan pencegahan. Untuk itu, agar terhindar dari penyakit ini, berikut beberapa langkah pencegahan yang dilakukan. Yang pertama adalah gizi yang cukup. Memberikan ASI pada bayi minimal selama 6 bulan pertama. Ini penting untuk menguatkan daya tubuh tahan anak secara alami dalam melawan penyakit. Cukupi kebutuhan nutrisi anak dengan memberikan buah, sayuran, dan makanan bergizi lainnya. Yang kedua adalah imunisasi, termasuk imunisasi HIV, vaksin campak, serta vaksin pertusis atau batuk berjan yang dikenal dengan istilah DPT. Imunisasi tersebut merupakan cara paling efektif untuk mencegah pneumonia. Lanjut dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, meliputi kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum makan, kebersihan lingkungan seperti menjauhkan anak dari asap rokok atau polusi udara. Pastikan menjaga sanitasi seperti kebersihan rumah dan ventilasi udara yang baik, serta mengolah makanan secara bersih. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Muhyiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.